Amin, kita diberkati Tuhan, amin. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Kalau diberkati Tuhan, lambaikan dulu dong tangannya. Katakan, saya diberkati Tuhan. Bilang sama kiri kananmu, kamu diberkati Tuhan enggak? Bilang. Are you? Bilang. Saudaraku, kita sangat diberkati Tuhan, amin. Baik, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, ada kakak yang kita kasih saudaraku yang sudah lama tidak kelihatan, amin. Wow, itu dia. Luar biasa, amin. Pantasan sangat bersuka cita hari ini. Saudaraku, kita akan mendengar suatu kesaksian, tapi dia malu untuk berbicara, saya akan mewakilinya, saudaraku. Tapi saya mengundang my beloved son, Stephen Sheltiel Hasudungan. Come here. Amen. Wow, saudaraku. Udah gede, saudaraku. Amin. Udah gede, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, dia mau bersaksi sebenarnya, saudaraku ya. Cuman dia malu-malu, saudaraku. Cuman kesaksiannya itu sangat memberkati saya. Nah, dia bersaksi. Saudara, kalau ingat dulu Stephen pernah berdoa sama temannya, saudaraku ya, ketika dia mau dijemput supaya jangan datang hujan. Dan dia berdoa waktu kelas 2 SD. Dia berdoa, Tuhan, diajaknya temannya, ayo teman kita berdoa supaya hujan berhenti. Berhenti loh ya bang ya. Berhenti saudaraku, supaya abang-abang bisa menjemputnya. Waktu itu kami belum ada mobil kali saudaraku ya. Nah, jadi dia motor, ngeng, dia dijemput saudaraku. Nah temannya yang sama, saudaraku, dia bersaksi. Dia bersaksi kepada temannya itu, kamu kalau stres jangan bundir katanya. Karena temannya ini bapaknya itu agak straight father saudaraku. Ya bapaknya agak keras. Udah tahu? Pukul. Yang kedua yang disaksikannya, kalau pacaran, saudaraku coba, kalau pacaran, ini, boleh hubungan badan. Kalau pacaran jangan hubungan badan. Anak SMP kelas 1 menasihati temannya, saudaraku. Saudara nanti boleh tanya sama beliau. Kamu kalau pacaran, saya tidak usah sebutkan namanya, saudaraku ya. Kamu kalau pacaran jangan HB ya. Apa tuh HB? Homoglobin. Jangan hubungan badan. Dan ketiga, jangan ikut-ikutan apa kata orang. Jadi banyak ternyata saudaraku anak-anak remaja zaman sekarang ini nggak percaya sama Tuhan, betul? Ya bang ya? Banyak anak-anak remaja zaman sekarang itu nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan itu betul ada, tunjukkan dong mana wujudnya. Wow, ngeri. Saudara tahu kenapa Stephen bisa menasihati temannya seperti itu? Karena dia sudah lepas dari hal-hal itu. Amin, saudaraku, beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk nak. Thank you, God bless you bang. Papi kesaksian dikit mengenai abang ya, nggak apa-apa ya. Nah, saudaraku, anak SMP, saudara, saya adalah orang yang paling keras untuk melarang pacaran. Betul saudaraku? Betul? Ternyata anak saya beberapa waktu yang lalu, dia sempat. Nah, saudaraku ya, saya bukan menyombong-nyombongkan diri enggak. Tapi Stephen ini kalau berhubungan dengan orang pakai bahasa Inggris, saudaraku. Jadi jangan heran ketika teman dekatnya, saudaraku ya, itu tuh orang yang pakai bahasa Inggris, saudaraku ya. Dan ternyata beberapa bulan yang lalu, seorang wanita kepincut sama dia, saudaraku. Dan usianya 3 tahun atau 4 tahun di atas sama? 2 tahun, saudaraku. Sebenarnya ada yang sudah umur 17, saudaraku ya, ada yang umur 16, ada yang umur 14, banyak saudaraku. Saudaraku ya. Dan Stephen kalau ngomong sama cewek, saudaraku, wow, mengalahkan kelembutan saya, saudaraku. What are you doing? Kamu lagi ngapain? Pokoknya bahasa Inggris, saudaraku. Bahasa Inggris. Saudaraku ya. Lalu saya dengan gaya yang galak sekali, saudaraku, aku memarahin dia. Kamu boleh gitu.
Mau ditaruh di mana muka papi ini? Waktu saya marah-marahin abang, saudaraku. Dia kalau callingan, dia lari ke WC. Masa ya ke WC setiap 10 menit, saudaraku? Ya, akhirnya hati saya tidak enak, saudaraku ya. Dan saya mengajak dia ngobrol. Siapa? Saudaraku ya, namanya kebetulan ada dengan mirip dengan salah satu nama orang di sini. Jadi tidak usah saya sebutkan, saudaraku ya. Ya, ya. Ya. Akhirnya kemarin saya godain dia, bang, kok abang gak pernah lagi papi dengar teleponan? Hah, kan papi sudah melarang tidak boleh pacaran. Amin, saudaraku, beri kemuliaan untuk Tuhan, amin. Wah, saudaraku, cantik saudara, benar. Tahu dia pilih yang bagus-bagus, saudaraku. Iya. Nah, kebetulan Stephen ini nggak mau sama yang sebaya-baya dengan dia. Dia mau yang, dia mau yang di atas sama dia. Karena yang sebaya-baya dianggapnya itu belum dewasa. Ya, kayak papanya dulu, saudaraku ya. Untung papanya udah bertobat, saudaraku ya. Itu dia. Kalau pacaran kamu bro, katanya sama temannya, jangan sampai hubungan badan lah. Karena kau akan rusak nantinya. Wah, dia ngomong itu sama laki-laki loh. Boleh nanti tanya sama Stephen. Hati saya sangat bergelora, saudaraku. Coba saya pukul-pukul dia kemarin. Udah dilarang ini, jangan pacar-pacar. Boy naon, gitu saudaraku ya. Itu bahasa Jerman. Nah itu dia saudaraku, amin. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Jadi yang pacaran-pacaran, ya saudaraku, bertobatlah supaya memiliki kesaksian yang hidup, amin. Aduh, kok dikit, amin. Amin. Ada yang mau mulai pacaran, ada? Biar nanti saya tanya siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, sedang apa, dengan siapa, sedang berbuat apa, saudaraku ya. Baik, kita lanjut kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan minggu ini adalah melawan tipu daya iblis. Sama-sama katakan melawan tipu daya iblis. Melawan tipu daya iblis. Amin saudaraku. Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Panas banget harinya ya saudaraku. Efesus 6 Oh yang dikipasinya itu saudara ya, ini. Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Sudah dapat? Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saudaraku, kita masih muda, ayo kita bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Efesus 6 ayat 16 sampai 17 kita baca dengan suara nyaring. Amin. Yang lagi batuk-batuk enggak apa-apa, biarin aja sambil batuk-batuk. Efesus 6 ayat 16 sampai 17, 1 2 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Silakan duduk. Tipu daya si iblis. Ya. Jadi panah api setan itu saudaraku berbentuk tipu daya. Si iblis itu menyerang pikiran kita, wah, dengan tipu daya. Oh, gitu saudaraku ya. Dia menyerangnya dengan tipu daya. Kau ditipu. Kena tipu. Saudaraku ya. Apa tipu daya si iblis? Ada 3 hal tipu daya si iblis yang ada dalam hidup kita. Ada 3 hal tipu daya iblis. Katakan saudaraku, 3 hal tipu daya iblis. Pertama, hasutan. Apa saudaraku? Hasutan. Iblis itu menyerang kita itu lewat hasutan saudaraku. Bahkan iblis pakai ayat-ayat juga. Aku menantikan engkau. Wah.
Kalau sudah datang si playboy saudaraku menggodain si cewek, dia pakai ayat firman Tuhan loh. Ya, mengasihi engkau dengan kasih. Woi. Ya, tipu daya si iblis. Saudara tahu salah satu tipu daya si iblis yang benar-benar terjadi adalah ketika pertama kali Adam dan Hawa. Betul saudaraku? Hawa waktu itu ditipu. Ya, iblis bilang, tentulah kalau kau makan buah ini kau akan mati. Benar nggak Tuhan berkata begitu? Benar. Tapi diputar si iblis, sesungguhnya kau nggak akan mati. Tapi kau akan seperti Allah. Saya rasa nggak kayak gitu suara iblis saudaraku ya. Kalau kayak gitu pasti si Hawa langsung kabur, betul saudaraku ya. Dan itu ular pasti langsung dirica-rica sama dia. Saudaraku ya, tentulah kau tidak akan mati katanya. Tapi kau akan menjadi seperti Allah. Nah iblis menghasut kita. Dia menghasut. Nggak apa-apa. Pegang-pegang tangan mah nggak apa-apa. Hanya sampai tangan kok, nggak sampai ke lengan. Habis sampai ke lengan, nggak apa-apa sampai ke leher. Tahu saudaraku berarti sudah gini betul? Kok hanya sampai leher? Kak, nggak turun lagi ke bawah leher? Dihasut. Akhirnya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nyanyilah si cewek ini. Hilang permataku. Hilang di mana? Kita nggak tahu. Ternyata hilang di tangan si pria hidung belang. Masih ada pria hidung belang di sini, saudara? Ada. Pakai baju apa deh? Tolong kasih tahu. Biar kita ikat. Sama-sama kita cemplungin. Naik turun saudara di Sungai Kahayan kayak sosro. Gitu saudara ya. Itu kalau ada. Tapi kita yakin tidak ada di sini seperti itu. Amin. Amin. Sama-sama katakan hasutan. Hati-hati dengan hasutan iblis. Amin. Dihasut-hasut saudaraku. Ya. Enggak apa-apa, isapkan aja rokok itu, enggak apa-apa. Enggak usah, ngapain ngasih-ngasih perpuluhan. Uangmu aja enggak ada, enggak usah. Mulai dihasut-hasut. Ngapain? Hidupmu aja susah. Ngapain datang ke ibadah, ngapain enggak usah. Lebih bagus kita di sini. Kau dan aku, kita sama-sama. Wow. Enggak usah. Kapan lagi, Kevin? Ini waktunya untuk kau memuaskan pacar-pacaran loh. Misalnya. Kapan lagi? Nanti bertobat setelah kau umur 40 tahun. 39 tahun mau masuk ke 40 tahun. Katanya mati dia. Gak sempat dia bertobat. Hati-hati, amin. Amin. Ya, iblis menghasut kita melalui keadaan yang seolah-olah benar, saudaraku. Hati-hati, amin. Seolah-olah situasi kita itu benar, padahal itu bertentangan dengan Tuhan, amin. Ya, sehingga dipelintir-pelintir. Ya, yang kedua, kebohongan. Sama-sama katakan kebohongan. Iblis selalu bilang kematian Kristus itu bukan segalanya. Itu hati-hati, saudaraku. Ya. Ada juga seperti ini saudaraku. Nggak apa-apalah, berdosa. Nanti hari Minggu kita ke gereja lagi. Hari Sabtu kita datang ke Gresion. Berdoa minta ampun dosa sama Tuhan. Nggak apa-apalah, cincailah. Nggak apa-apa. Saudaraku jangan terlalu tegang. Kenapa kalian terlalu tegang wajah kalian ya? Lihat dong kepada saya, aduh jangan semuanya jadi ini agak keras. Firman Tuhan ini kayaknya agak keras. Enggak,
Saudaraku, ketika kita melawan iblis, kenapa firman Tuhan itu agak keras? Saudara tahu kenapa kena agak keras? Karena itu memang yang kita alami. Amen. Memang itu yang kita alami. Ya, gak apa-apalah. Nanti kita berdoa minta ampun dosa lagi sama Tuhan. Tuhan katakan jangan sesat. Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang diperbuat orang, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Betul saudaraku? Amin. Jangan main-main. Saya berdoa dari sini akan bangkit suatu generasi yang kuat. Amin. Nah dengarkan, beri kemuliaan Tuhan. Amin. Betul kau pernah jatuh. Betul kau pernah hancur. Orang gak tahu. Dan kau malu untuk mengatakannya. That's right. Tapi ketika iblis katakan, kubur aja itu. Kubur aja. Gak usah dibereskan. Ya cukup berdoa sama Tuhan. Adik-adikmu. Kakak-kakak, abang-abang rohani, tolong, kalau adik belum diceritakan, ceritakan, amin, biar diputuskan, amin. Ingat, sekarang sudah bulan November, sebentar lagi Desember, siapa tahu kau tidak masuk ke Januari, betul? Ya, ada seorang anak muda di gereja kita, saudaraku ya. Ini kisah nyata. Dia melawan sama pemimpin waktu itu. Saya bukan mensyukuri enggak. Saya mensyukuri juga enggak. Kira-kira awal 2000 atau tahun berapa itu, saudaraku ya? Awal-awal tahun 2000. Bawa motor, saudaraku. Dia melawan kepada pemimpin. Pemuda. Waktu itu masih abang saya yang memimpin pemuda. Entah kenapa, ini kejadian nyata saudaraku. Entah kenapa mendadak truk di depan dia mundur begitu dengan cepat di lampu merah. Pecah kepalanya saudaraku. Saya nggak menghakimi dia. Tapi kita nggak tahu saudaraku kapan kau dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggilmu puji Tuhan. Kalau yang lain yang manggil. Kalau gitu yang manggil gimana coba? Jadi saya ada nonton saudaraku ya di TikTok saudaraku ya. Ada film saudaraku ya. Kuntilanak mengajari kuntilanak yang junior saudaraku. Cara ketawa. Pertama, hihi katanya saudara, hihi, 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 digituin. Lalu coba, hihi katanya. Lalu marah seniornya saudaraku ya. Kalau kayak gini nggak pernah takut orang katanya saudaraku ya, itu saudaraku ya itu. Jangan sampai itu yang memanggil saudaraku ya, ngiri. Amin. Itu, ya iblis itu membuat kita fokus kepada diri kita. Itu dia kebohongannya saudara. Sehingga apa? Ya, gak apa-apalah. Ya, kita selalu fokus kepada diri kita. Kita fokus kepada diri kita. Ya, kelemahan dan dosa-dosa kita. Memang aku seperti ini. Aku segala macam saudara ya. Itu dia. Yang pertama, hasutan iblis. 3, tipu daya si iblis. 2, kebohongan. Yang ketiga, intimidasi. Saudaraku, kebohongan bahwa iblis berkata, it's okay kau berbuat dosa. It's okay kau berbuat dosa, nanti minta maaf sama Tuhan. Lakukan lagi, minta maaf lagi. Ke-trigger lagi, lakukan lagi. Berhasrat lagi, lakukan lagi. Minta datang lagi sama Tuhan. Nangis-nangis lagi. Saudaraku ya, gak bisa seperti itu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Beri kemuliaan dong untuk Tuhan. Amin.
Haleluya saudaraku ya. Akhirnya tubuh saya menyerap dinginnya saudaraku ya. Udah mulai dingin saudaraku ya. Yang ketiga, apa itu tipu daya iblis? Intimidasi, sama-sama katakan intimidasi. Intimidasi iblis itu untuk melemahkan kita. Dia selalu mengingatkanmu akan dosamu. Hati-hati, hati-hati. Kamu kan udah pernah seperti ini, udahlah, gak apa-apalah. Tuhan gak akan pernah mau mendengarkan kamu, udahlah. Tadi tante ada bersaksi saudaraku ya, ada seorang anak muda. Saudaraku ya. Memang kita ini sudah takdirnya. Kita ini bekerja gak pakai otak, tapi pakai otot katanya. Saudaraku, aduh kok ada seorang anak muda berbicara seperti itu. Dia diintimidasi dia. Memang kau tuh bekerja memang gak pakai otak. Waduh, ada yang seperti ini di situ saudaraku bertobat. Amin. Bekerja itu harus pakai otak. Amin, pakai ini akal pikiran kita. Amin. Kalau gak pakai ini, itulah makanya kerja yang boros, kerja yang melelahkan. Ya, bukan hard worker sekarang saudaraku, bukan kerja keras, tapi smart. Smart, bekerja pintar. Amin saudaraku. Amin. Pintar. Ya, jadi iblis itu selalu mengintimidasi kita dengan apa? Dengan dosa-dosa. Sama-sama katakan dosa. Jangan dosa, jangan gitu saudaraku, dosa. Kan enak, amin saudaraku, amin. Itu dia sasaran dari setiap tipu daya yang bekerja melalui pikiran kita untuk membuat hati kita tawar. Amin saudaraku. Sasaran si iblis itu untuk membuat hatimu tawar. Nah dengarkan, kalau kau sudah mulai tawar, waspadalah, waspadalah. Apapun yang kau kerjakan kau gak semangat, tawar hatimu. Setiap bersentuhan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, tawar hatimu. Ini lagi. Ya, mengenai kedagingan lagi. Kan aku sudah chatting-chattingan om. Masa sih dilarang? Hanya say hello aja. Gak yang lain-lain om. Hanya pap aja kok. Foto apa yang dikirim? Foto wajah. Setengah lagi sampai mata. Yang pertama, loh ada berapa foto? Ada 10. Yang kedua, sampai leher. Yang ketiga segini. Yang keempat semuanya. Iblis membuat kita tawar. Sama-sama katakan saya tidak mau tawar hati. Saya tidak mau tawar hati. Amin saudaraku. Amin. Amin. Saya tidak lama-lama bawa firman Tuhan. Paling 1,5 jam lagi. Amin saudaraku. Ya. Padahal Andre udah nunggu. Sama Raymond kan udah nunggu di kafe sana. Aduh gimana dong ini? Udah mulai gelisah di saudaraku. Ya panas pantatnya. Mau kemana? Ada janji sama mama, om. Oh, mamahnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saudaraku ternyata si Andre, saudaraku ya. Ketemu sama Andre dia. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa melawan dan menang atas tipu daya iblis? 1, hidup berkenan kepada Tuhan. Sama-sama katakan hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22 saya bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Kalau kita ingin menang terhadap tipu muslihat iblis, harus hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mendengarkan dan memperhatikan. Sama-sama katakan mendengarkan dan memperhatikan.
Mendengarkan, saudaraku. Sebenarnya terjemahan aslinya ini bukan mendengarkan, tapi melakukan. Saudaraku, melakukan. Dengar-dengaran, bukan mendengarkan sebenarnya, saudaraku. Lebih tepatnya itu melakukan. Saudaraku, amin. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kau mau hidup berkenan kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dengarkan, baca firman Tuhan. Perhatikan. Amin, saudaraku. Ini enggak setiap kali firman Tuhan dibagikan, selalu melihat story Instagram. Mau tidur, story Instagram, TikTok. Story dibikinnya jam 8 pagi. Sampai jam 3 subuh dilihat-lihat terus. Aduh, si Andre belum baca. Aduh. Padahal sudah 1.000 yang lihat. Tapi Andre belum nih, aduh. Sudah susah-susah nih bergaya nih. Oh. Aduh, mailing belum lihat. Aduh, gimana dong? Sudah disuruh Kak Elsa lagi turunin story-nya. Aduh, kenapa? Karena roknya panjang, saudaraku. Tapi belahannya sampai segini. Gimana nih? Aduh. Bukan mailing yang di sini. Kalau mailing di sini, waduh, amin, saudaraku ya. Saudaraku, kalau sudah pakai you can see, saudaraku, tolong jangan diangkat-angkat keteknya. Amin, saudaraku. Ya. Jangan. Please, tolong, jangan. Saudaraku ya. Kenapa, Om? Karena kalau bau nggak enak, saudaraku ya. Apa sih? Mendengarkan dan memperhatikan. Amin, saudaraku. Mendengarkan dan memperhatikan. Saudaraku, kau ada saat ini di sini, firman Tuhan menegurmu dan dengarkan. Amin, saudaraku. Dengarkan. Jangan lagi hidup mau dibohongi iblis. Jangan lagi mau, saudaraku ya, dihasut sama iblis. Amin. Jangan mau dihasut sama iblis. Amin. Jangan mau. Sudah bolos saja sekolah. Jangan mau. Amin, saudaraku. Sudah setiap hari Senin pokoknya nggak ada sekolah. Aduh, sakit kepala. Jangan, itu hasutan iblis, saudaraku. I hate Monday katanya. Saudaraku, jangan ya. Pulang sekolah, izin dulu kamu kalau mau memancing. Tapi iblis bilang ke telinganya, langsung aja pergi. Nanti kalau kau izin nanti nggak diizinkan, langsung aja pergi. Pulang-pulang, kepalanya. Habis itu diulang lagi. Tuh. Pahit lidah. Dihasut si iblis. Obat lidah, hanya sebatang rokok katanya. Ketahuan, di toko lagi, saudaraku. Gak bertobat juga. Ternyata bukan tokokan yang mengubahkan orang, tapi mindsetnya yang harus diubahkan. Amin. Sampai bincul juga nggak mau bertobat itu, saudaraku. Ya, itu dia. Amin, saudaraku. Dengarkan. Bilang kiri kananmu, dengarkan firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya dicatat ayat firman Tuhan ini. Oh, tadi firman Tuhan bilang gini. Direnungkan lagi. Ya, makanya ada lagu itu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ku pegang perintah-Mu dan dia lakukan. Jangan gitu dong. Amin. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Maksudnya, kok dia terbalik-balik? Amin, saudaraku, amin. Mau bertobat, amin. Mau mendengarkan? Mendengarkan dan perhatikan, amin. Dengarkan dan perhatikan. Perhatikan. Berat, pasti berat. Gak enak, saudaraku ya.
Keselamatan itu, nah ini suka dibalik-balik si iblis. Keselamatan itu saudaraku, bukan hal yang sangat susah kita dapati, enggak. Ini dengarkan, kau masuk surga itu begitu kau terima Tuhan Yesus, kau dilayani, apalagi sudah dilayani pelepasan, udah gitu-gitu saudaraku ya, fix kau masuk surga saudara. Ini dengarkan, kau masuk surga, tapi mengikut Yesus itu ada harga yang dibayar. Kau dimaki orang kau harus diam. Hah? Apa? Vanessa, sok-sok guru sekolah minggu. Gracia, gua mah tahu Gracia. Lah. Wiko, Starboy. Itu tadi. Iblis suka menghasut, mengungkit, mengintimidasi. Betul saudaraku? Jangan takut. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana melawan tipu daya iblis? Tidak hidup seperti dunia. Katakan kiri kanan, jangan hidup seperti dunia. Jangan hidup seperti dunia. Oke ya? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dengarkan, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu kalau orang mengasihi dunia. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin saudaraku. Jangan kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Tapi dia lucu om, menggemaskan, senyumnya itu loh. Emang kenapa? Senyumnya itu loh membawa aku untuk tidak ibadah. Kegantengannya itu loh om. Gitu, saudaraku. Aduh, kesal banget deh saya saudaraku ya. Matamu yang bilang ganteng, ya saudaraku ya. Matamu, saudaraku enak banget dengarnya itu saudaraku ya. Kasar banget. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Dengarkan. Bukti kau mengasihi Tuhan, pasti kau bertentangan dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini bertolak belakang. Untuk mengetahui kau mencintai Tuhan, ini simple saudaraku. Pasti teman-temanmu mulai bosan samamu. Teman-teman circle-mu itu yang selalu ngomong-ngomong jorok. Saudaraku ya, teman-teman circle-mu merokok, mabuk-mabuk. Ya. Teman-teman circle-mu yang ngajak kau ke Senayan. Ya, yang ngajak kau ke klub-klub malam, pasti kau mulai membencinya. Ke warung remang-remang. Tahu warung remang-remang saudaraku? Warung-warung yang 5 watt, tapi nggak ada lagi warung 5 watt saudaraku ya. Kalau di lingkar luar itu saya lihat malah terang lampunya saudaraku ya. Itu dia. Sebab yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata. Keinginan daging dan keinginan mata itu saudaraku ya. Jangan. Wahai pria-pria, jangan tergoda hanya dengan kecantikan. Amin saudaraku. Tapi kan aku perlu orang yang cantik. Oh, memang kau perlu orang yang cantik. Tapi lihatlah dari dasar hatinya. Wanita-wanita dengarkan ini wanita-wanita. Jangan kau tertipu dengan sispeknya. Jangan kau tertipu dengan hidungnya yang mancung. Jangan kau tertipu dengan alis matanya bagaikan, ya saudaraku, kambing yang beriringan. Lebat. Jangan kau tergoda. Tapi dengarkan, itu keinginan mata.
keinginan daging. Akhirnya apa? Akhirnya kau jatuh nanti. Amin. Amin saudaraku. Amin. Hari ini mulai bertobat. Amin. Lalu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu saudaraku berbicara mengenai segala sesuatu yang akhirnya membuatmu sombong. Ya, pingin dipuji orang terus. Kamu cantik ya. Kau cantik hari ini. Begitu ada yang ngomong, kamu kelihatannya agak gemuk deh. Agak gendut. Langsung saudaraku ya, bikin story. Aku sebel banget sama temanku. Jangan deh seperti itu. Amin. Amin. Jangan seperti itu lagi. Amin. Jangan angkuh. Semuanya itu berasal dari dunia. Semua itu berasal daripada dunia. Keinginan-keinginan untuk memuaskan mata kita. Ya, banyak hal. Amin saudaraku. Dengarkan saudaraku. Kegantengan itu akan luntur di telan waktu. Ya. Ada seorang kakak waktu SMA dia cantik banget saudaraku. Duta semada. Setelah kuliah saudaraku karena banyak tugas akhirnya makan terus dia. Naik badannya 10 kilo kayaknya saudaraku ya. Akhirnya luntur dikit lah saudaraku. Dikitnya gak banyak-banyak. Agak luntur-luntur dikit. Ya. Sementara tantenya waktu masih segitu. Tapi tetap kok Tuhan sayang. Amin saudaraku. Kayaknya juara dia nanti. Amin saudaraku ya. Nah, dengarkan. Luntur saudaraku. Amin. Kalau saya dengan body saya yang sekarang ini menggodai tante. Ke laut sana kau katanya. Ya. Luntur saudaraku, hilang semuanya. Karena terlalu menyayangi tante saudaraku. Luntur, akhirnya diambil tante saudaraku. Amin. Kecantikan, kegantengan itu luntur. Apa yang kau banggakan? Apa yang kau banggakan saat ini? Semuanya akan luntur. Apa? Kekayaan, jabatan. Jabatan papa mamamu, luntur. Hilang. Hilang. Apa? Senyum pipimu yang kau banggakan, bisa hilang. Nanti ditabrak sama semut, nanti hilang senyum pipinya, saudara. Lesung pipinya. Apa yang kau banggakan? Apa? Gak ada yang bisa kau banggakan, karena semuanya itu akan berlalu. Betul, saudaraku? Saudara kenal Abang Alek? Abang Alek dulu pertama kali ikut Kreation. Badannya itu, saudaraku, 40 kilo. 39 mungkin. Sekarang sudah menyamai saya 80 kilo. Saudara, saya nggak akan tahu kalau saya bilang Abang Alek, kalian nggak akan tahu. Tapi Abang Alek itu ada di sini. Dulu sampai orang bule, saudaraku naksir ngejar-ngejar dia. Mau datang ke Palangkaraya, ini kisah nyata saudaraku. Ini kisah nyata. Sampai mau datang. Pas saya tanya, tinggi kamu berapa tinggi badanmu? Ternyata tinggi badannya 186 atau 185 saudara. Jadi kalau datang dia orang Austria atau orang apa saudara? Bisa abang itu, Abang Alek itu segininya saudara? Mungkin. Ya. Tapi waktu itu hati Bang Alek hanya ada kepada satu wanita. Di gereja dulu, ini cerita dulu, Abang Alek itu nggak ada di sini saudaraku. Nggak ada di sini. Dulu. Makanya dia langsung beralih. Nah, salah dia waktu itu, abang itu. Tapi hatinya sekarang hanya tertuju kepada Tuhan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, amin. Dia tidak mau lagi digoda-goda oleh keinginan daging. Aku mau fokus Om. Aku mau fokus hanya kepada adik-adik rohaniku, kepada pelayanan yang Tuhan percayakan. Apa Om? Ngedit video, siap, saya akan laksanakan. Saudara ya? 1 bulan belum kelar-kelar, saudara ya? Tidak. Amin. Amin. Saudara mau tahu siapa Abang Alek itu?
Tanya sama tante saudaraku ya. Kalau saudara mau tahu. Nah saudaraku, apa keinginan daging? Ini dengarkan. Pasang telinga kuat-kuat saudaraku. Ya. Tarik napas dalam-dalam, apa keinginan daging saudaraku ya. Tarik napas dari mulut, buang lewat hidung. Atau dari hidung, buang lewat mulut saudaraku. Dari hidung, buang lewat mulut. Karena ini agak keras saudaraku. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19-21. Mulai saudaraku, libasan-libasan ini mulai masuk saudaraku. Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telahnya yaitu terus stop dulu. Ini hampir mirip-mirip, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kenapa dibilang hawa nafsu bukan Adam nafsu saudaraku? Memang orang Indonesia ini kejam banget saudaraku. Hawa nafsu dibilangnya, bukan Adam nafsu saudaraku. Aduh. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ada yang tahu hal ini? Ada? Ada yang perlu saya jelaskan akan hal ini? Ada? Semuanya sudah paham betul? Aduh, udah om. Perlu ini dikupas saudaraku? Enggak usah. Perbuatan daging itu telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, percabulan. Ya itu tadi yang dibilang Stephen saudaraku. Kamu kalau pacaran, jangan hubungan badan ya. Lalu ditanya temannya, kalau duduk dia di sebelahku kan berhubungan badan kami Stephen. Aduh, bukan itu. Terus kalau di empet-empetan di mobil gimana? Nempel dong dagingnya. Aduh. Bukan itu. Jangan pura-pura bodoh. Amin saudaraku. Amin. Itu tadi saya bilang. Foto pertama sebatas mata. Foto kedua sebatas leher. Foto ketiga sebatas ini. Foto keempat sudah segini. Dan seterusnya, tanpa sehelai benang pun. Aduh om ini kok kasar banget sih. Jangan kau kira. Barang siapa menginginkan wanita, barang siapa menginginkan saja di dalam hatinya, dia sudah bercabul dengan wanita itu. Keras firman Tuhan ini saudaraku, keras saudaraku, keras. Makanya orang Kristen gak perlu harus dipakai tudung saji saudaraku, gak perlu. Kalau otaknya otak konak saudaraku, otaknya otak najis, otak cabul, mau ditutup pakai kain kafan pun saudaraku. Loh, ada saudara pernah baca berita ada seorang pria yang mencabuli mayat, tahu? Sudah mati pun dicabulinya saudaraku. Otak kalau sudah ke situ saudaraku, hati-hati. Percabulan, jangan dimulai, amin. Jangan dipancing-pancing, no one. Tidak ada yang kuat, nggak ada. Mau hamba Tuhan pun, pendeta apalagi, jangan dipancing-pancing pendeta saudaraku. Apalagi abang-abang rohani, jangan dipancing-pancing. Abang-abang rohani adalah abang-abang rohani. Di luar itu, abang sayang. Jangan dipancing-pancing, amin. Jangan duduk-duduk dekat abang itu lalu kau sentuh-sentuh dagingmu gini-gini. Enggak usah. Jiji. Enggak usah. Sini Jiji, sini dulu. Sini sayang. Cepat lari nak, cepat. Sini cepat. Wah, beri kemuliaan untuk Tuhan, amin saudaraku. Jalannya yang bagus. Kok sama baju kita? Ya, gak usah sentuh-sentuh badannya. Ya, abang. Gak usah. Halo, Butet.
Lalu ditariknya tangannya. Sini. Habis itu sini. Habis itu gini. Selesai kau saudaraku. Jangan dipancing-pancing. Dengarkan, kalau perempuan sampai bisa dekat denganmu, hati-hati. Berarti si perempuan itu juga punya hasrat, punya keinginan. Abang-abang, jangan sengaja pancing-pancing, amin. Ingat, CCTV saya tidak ada lengkap. Tetapi CCTV Tuhan ada di mana-mana, amin. Amin. Ya. Kau bisa berbohong, tapi di chat-chatanmu, sayang-sayangan. Amin saudaraku. Sayang. Aku lagi di sini sayang. Jangan pancing-pancing. Jangan. Kamu manggil-manggil aku sayang. Kalau gitu kita pacaran aja lah. Akhirnya dirubah kontak. Yang tadinya namanya Satpam Barigas. Karena saking jengkelnya saudaraku ya. Akhirnya My Love. Saudaraku dengarkan. Rata-rata kalau kau terlalu benci sama pria itu, kau bisa jatuh cinta sama pria itu. Be careful. Men saudaraku? Men? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya. Jangan diniatkan saudaraku, jangan diniatkan. Amin. Amin. Amin saudaraku, jangan diniatkan. Jangan. Penyembahan berhala. Saudaraku, kalau masih ada penyembahan berhala, saudaraku dengarkan. Suatu saat saya akan membagikan mengenai penyembahan berhala. Kenapa Tuhan lebih memilih keturunan. Saya ada cerita sama Kak Elsa kemarin saudaraku ya. Kenapa Tuhan lebih memilih keturunan dari orang yang tidak terlalu membanggakan. Daripada keturunan dari yang namanya selalu disebut. Kenapa? Karena orang tersebut masih percaya dengan berhala. Salah satu contohnya Lea dan Rahel saudaraku. Keturunan Tuhan Yesus disebutkan dari keturunan Yehuda. Betul saudaraku? Daud itu saudaraku dari keturunan Yehuda. Bukan dari keturunan Rahel. Bukan dari keturunan Rahel saudaraku. Kenapa? Karena Rahel masih mencintai berhala papanya. Saudaraku, jangan bermain-main dengan berhala. Kalau ada yang masih menyimpan benang-benang, ya, kalau masih ada yang menyimpan akar-akar kayu di dompetnya, kalau masih ada yang menyimpan bulu-bulu kucing, saudara, bulu-bulu perindu, saudara, ada masih yang menyimpan, saudara, hati-hati. Masih ada yang bermain-main dengan Amin Kalaro, saudara, jangan lepaskan, amin. Jangan bermain-main dengan ritual itu saudaraku, bukan harus gimana-gimana. Ritual itu kok membawa sesuatu perlengkapan dan ada di depanmu. Diangkat-angkat ke kau gitu saudaraku, itu ritual namanya saudaraku. Hati-hati, kau menduakan Tuhan. Hati-hati saudaraku, amin. Sihir, perseteruan, selalu bertengkar. Saya mengundang pemain musik maju ke depan saudaraku. Perseteruan, perselisihan, ya. Selalu ribut-ribut. Abang itu, abang ini, abang itu, kakak ini, kakak itu, dia itu, om, ini om, selalu ribut. Ya, jangan, itu tuh keinginan dunia, iri hati. Ya, iri. Ternyata om lebih sayang sama dia. Kalau aku langsung marah-marahin. Kalau dia
Kau Cik lebih sayang sama dia, sama aku. Gak pernah kakak kunjungi. Mentang-mentang dia itu. Sudah kata Koci. Enggak. Sudah. Enggak. Kata Koci. Oh iya kasurnya. Amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, kepentingan diri sendiri. Ini awal-awal keinginan daging, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika kau, nih dengarkan, ketika kau menginginkan melakukan satu dari sekian banyak ini, semuanya itu akan mengikutimu, guys. Ketika kau melakukan, aku sih om enggak om, berzina sih enggak om, percabulan enggak, cuman ya roh pemecah adalah dikit, saudara. Enggak bisa gitu, saudaraku. Yang lain ini pasti mengikuti. Ya. Aku enggak sih om, tapi melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan firman Tuhan masih ada dikit sih. Hati-hati, amin. Banyak anak Tuhan, ketika dia mengikut Tuhan, dia sungguh-sungguh. Ketika dia jauh dari Tuhan, dengarkan. Firman Tuhan katakan, iblis itu membawa 7 lebih jahat. Yang tadinya dia baik, anak yang manis. Akhirnya dia menjadi anak yang sangat mengerikan, tetapi silent. Di belakang. Wow. Jangan pancing-pancing kedagingan itu, saudaraku. Kok habis dimakannya? Kok dimakannya, saudaraku? Kenapa ya? Tadinya dia begitu ceria. Sekarang dia sering mengurung diri di dalam kamar. Kenapa si Peri seperti itu? Dia selalu di dalam kamar. Selalu ke kamar mandi. Dari kamar ke kamar mandi. Misalnya. Banyak nama Peri, saudaraku ya. Peri SMP 8 juga ada. Kalau sudah dikasih HP, dia sering ke kamar mandi. Ngapain? Ternyata belajar menyikat WC. Oh gitu dong, ya saudaraku. Iya, menyikat WC. Bersih WC itu. Ya, habis itu menyikat yang lain anggota tubuhnya. Itu dia. Kedengkian, kemabukan. Ada yang masih suka mabuk-mabuk di sini? Pesta pora, ya. Pesta pora dikit-dikit mau ngumpul sama temannya, ngabis-ngabisin duit, itu pesta pora, saudaraku. Ya. Dapat uang, baru dapat kiriman 500.000. Wah, kemana nih ngajak teman-teman dulu ini? Ke KP-KP dulu kami ini, duduk-duduk dulu nongki-nongki. Sampai jam 5 pagi, jam 7 kuliah, jam 8 dia masuk kuliah. Gimana gak diusir sama dosennya, saudaraku ya? Dia. Dengarkan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Ketika kau dilayani, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu benar, kau langsung menerima kerajaan Tuhan. Tetapi kau harus hidup di dalam Tuhan. Amin. Bahayanya, pas Tuhan dapati, pas sudah waktunya kau harus pergi menghadap Tuhan, kau tidak di dalam Tuhan, itu yang bahaya, saudaraku. Kalau kau begitu terima Tuhan Yesus, pas dilayani pelepas, mati tuh, masuk surga, saudaraku. Surga, iya. Ya, pas lagi jelek-jeleknya, gitu, saudaraku ya, mati. Percayalah, kau masuk surga. Tapi sudah selesai dilayani, sudah nangis, amin. Kau bukan ketemu sama setan lagi. Kau ketemu dengan abang-abang yang lain. Ingat saudaraku, setan zaman sekarang bukan kayak gorila wajahnya, enggak. Bukan seperti compang-camping, enggak. Bulu perindu itu bukan bulu sekarang, saudaraku. Dengarkan, bulu perindu itu adalah uang 100.000, uang 500.000, sepeda motor PCX, saudaraku ya, Honda,
ADV, si Arfi. Itu bulu-bulu perindu zaman sekarang, hati-hati, amin. Scoopy, iPhone. Kamu mau apa? Mau iPhone bang? Sebentar ya. Boleh nggak datang nggak? Abang lagi sendirian nih di rumah nih. Biar abang kasih. Nanti kalau dilihat orang lain nggak enak. Datanglah dia demi sebuah iPhone. Digerayangilah dia sama abang itu, saudaraku. It's okay lah bang, nggak apa-apa, yang penting dapat iPhone. Hati-hati, amin saudaraku, hati-hati, amin. Amin, amin. Saudaraku, kok jangan marah ketika mendengarkan firman Tuhan ini, amin. Ada dua tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan dan bertobat. Dia menangis menyesal, Tuhan, aku salah. Tapi ada juga saudaraku, yang dia menjawab-jawab dalam hatinya. Apa sih? Banyak banget peraturan. Apa sih? Dia kembali keluar dari tempat ini. Dia tetap menjadi orang yang sama. Itulah kenapa banyak orang yang tidak diubahkan. Tapi saya percaya, Great Zion, pasti orang-orang yang diubahkan Tuhan. Amin. Amin, Great Zion. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.